Bab 1561. Marley dan Fraser menatap sensor kapal dagang itu. Waktu berlalu dengan lambat. Setiap detiknya adalah siksaan bagi orang-orang di kapal dagang. Tiba-tiba, Marley menyadari adanya objek yang mendekat di depannya dan bergerak ke arah kapal. Ketika dia melihat itu, jantung Marley berdebar kencang. Dia takut kalau dia hanya berhalusinasi karena dia terlalu gugup. Karena itu, dia buru-buru menggosok matanya dengan kedua tangannya untuk melihat lebih dekat. Apa yang dilihatnya langsung membuat matanya terbelalak ngeri. Pada sensor, titik cahaya di depan mereka dengan cepat mendekati kapal dagang. Awalnya, meskipun keduanya semakin dekat, mereka seperti dua garis sejajar yang tidak akan pernah berpotongan. Sekarang titik cahaya itu mengubah lintasannya dan mulai bergerak menuju kapal dagang. Jika ini terus berlanjut, jalan mereka akan segera bersimpangan. Pihak lainnya jelas datang untuk mengambil kapal dagang. Apakah kita bertemu dengan bajak laut luar angkasa? Mengapa ini terjadi? Mengapa takdir memperlakukanku seperti ini? Mengapa dia tidak memberiku kesempatan? Melihat bahwa mereka akan segera tiba di suatu tempat harapan, tetapi sekarang, ada jurang yang tidak dapat dijembatani. Marley merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Saat dia berkeliaran di luar, dia diperlakukan tidak adil oleh takdir yang menyebabkan dia kembali ke keluarga Jung sendirian dalam keadaan hamil. Selama bertahun-tahun, Marley melahirkan putrinya Peggy sendirian. Berapa banyak kritikan dan tekanan yang telah ia tanggung sejak saat itu. Bahkan anggota keluarga Jung membicarakannya di belakangnya, apalagi orang luar. Kalau bukan karena putrinya, Marley tidak akan mampu mengatasinya lagi. Dia tidak ingin memikirkan apapun sekarang. Dia hanya ingin membesarkan putrinya Peggy dengan aman sampai Peggy bisa mandiri. Walau begitu, tampaknya takdir belum ingin mengabulkan permintaan sederhana ini. Mungkin dia telah menghabiskan seluruh keberuntungannya di paruh pertama hidupnya, dan itulah sebabnya Marley menjalani kehidupan yang menyedihkan di paruh kedua hidupnya. Ia dulunya adalah putri kebanggaan keluarga Jung. Tak hanya berbakat, parasnya yang cantik pun tersohor di galaksi tempat keluarga Jung berada. Banyak pewaris dari berbagai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tertarik padanya dan ada gelombang orang yang datang untuk meminangnya. 1. Sebaliknya, setiap kali namanya disebut sekarang, dia akan menjadi bahan tertawaan mereka. Fraser juga melihat apa yang terjadi pada sensor. Dia berteriak ngeri, "Nona. Dia datang ke arah kita. Apa yang harus kita lakukan?" Ketika seluruh staf di ruang kontrol mendengar suara Fraser, mereka semua menoleh untuk melihat keduanya. Mereka dengan ngeri. Pikiran Marley juga sedang kacau saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya tahu? Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berdoa agar pihak lain hanya meminta sejumlah uang dan membiarkan mereka pergi. Dia kemudian akan menganggapnya sebagai membayar sejumlah uang untuk mencegah bencana. Dia tidak ingin berhadapan dengan bajak laut luar angkasa yang paling kejam. Jika tidak, harapan orang-orang di kapal ini, dan juga seluruh keluarga Jung, akan hancur. Memukul. Marley sadar kembali dan membunyikan alarm lagi. Dengungan-dengung-dengung. Alarm keras kembali bergema di seluruh kapal dagang. Bab 1562. Paman Fraser, perintahkan seluruh kapal untuk bersiaga dan mempertahankan diri dari musuh asing, perintah Marley sambil menatap titik cahaya pada sensor yang semakin dekat. Ya, Nona, jawab Fraser dan segera meninggalkan ruang kendali untuk menyampaikan perintah Marley. Sekarang dia hanya bisa menuruti perintah Nona. Nona, apakah kita perlu mengubah rutenya? Seorang anggota staf bertanya dengan hati-hati. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kita berbalik dan melarikan diri begitu melihat pihak lain, itu tetap tidak akan berguna. Begitu bajak laut luar angkasa itu melihat kita, kapal kita tidak akan mungkin bisa melarikan diri. Marley menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Teruslah melangkah maju. Jika itu berkah, maka itu akan baik. Namun jika tidak, kita tidak dapat menghindari bencana. Sekarang kita telah mencapai titik ini, kita tidak dapat melarikan diri. Jadi mari kita berharap bahwa permintaan pihak lain tidak akan terlalu berlebihan. Setelah menerima perintah Marley,
seluruh kapal dagang mulai berubah. Laras meriam energi muncul di sekitar kapal dagang, mempersenjatai kapal dagang seperti landak. Pada saat yang sama, sistem pertahanan kapal dagang juga ditingkatkan ke level maksimumnya. Jika titik cahaya yang mendekati mereka ini adalah bajak laut luar angkasa, mustahil bagi mereka untuk melawan dengan kekuatan kecil ini. Akan tetapi, meskipun mereka tidak cukup kuat, mereka tidak akan menyerah. Semua orang akan bertarung sampai mati. David masih bercerita kepada Peggy di kamar ketika alarm menenggelamkan suara David saat ia bercerita. Setelah alarm berhenti, David bertanya, "Peggy, kamu tahu suara apa itu?" "Tuan, itu alarmnya. Alarm itu hanya akan berbunyi jika terjadi keadaan darurat," jawab gadis kecil itu. Kedengarannya 2 kali berturut-turut, jadi apakah itu berarti sesuatu yang penting telah terjadi? "Apakah kamu tidak khawatir dengan ibumu?" "Jangan khawatir, Tuan. Apapun yang terjadi, ibuku akan mengurusnya," kata gadis kecil itu dengan bangga. Baginya, ibunya mungkin merupakan sosok yang tak terkalahkan dan dia bisa menyelesaikan apapun. "Oh, apakah ibumu begitu kuat?" tanya David penasaran. Menurut pendapatnya, dia hanya seorang Infinity Ranker puncak, dan dia bahkan belum berada di alam abadi. Bagaimana dia bisa kuat, terutama di tempat di mana para dewa berlimpah dan para orang suci ada di mana-mana? Ketika David pertama kali datang ke Star Kingdom, ia melihat banyak Eternals dan 3 Saint di Iridescent Sect. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan ia membuat kesalahan besar dalam menilai Star Kingdom. "Tentu saja, ibu saya sangat berkuasa. Ketika saya di rumah, ibu akan memukul siapa saja yang berani menindas saya sampai babak belur. Bahkan jika mereka kembali untuk mengeluh, tidak ada yang berani mengganggu ibu. Lambat laun, tidak ada yang berani menindas saya lagi." Gadis kecil itu mengangkat kepalanya seperti burung merak kecil yang bangga. David mengerti. Tampaknya keluarga Jung tempat gadis kecil ini tinggal biasa saja. Itu haruslah sebuah keluarga kecil karena mereka dapat menganggap seorang Infinity Ranker puncak sebagai kekuatan tempur teratas. Sekalipun ada yang abadi, jumlahnya sangat sedikit, paling banyak 1 atau 2. "Karena ibumu sangat kuat, haruskah kita melanjutkan ceritanya?" David tidak akan bertanya sekarang. Dia akan menunggu sampai Marley kehabisan ide sebelum dia pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi. David akan menawarkan bantuan jika itu masih dalam batas kemampuannya. Sebaliknya dia tidak akan melakukan hal itu jika hal itu di luar kemampuannya. Sekarang, dia punya banyak tanggung jawab di pundaknya. Selain menyelamatkan Celeste, dia juga perlu menjamin keselamatan Celia dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada dirinya. "Saya masih terlalu lemah," David mendesah dalam hatinya. "Baiklah, Tuan, silakan lanjutkan bercerita. Ibu akan kembali menjemputku setelah menyelesaikan pekerjaannya." Keduanya tidak terpengaruh sama sekali oleh alarm itu dan tetap melanjutkan cerita yang belum selesai itu. Yang seorang memiliki keyakinan penuh pada ibunya, sementara yang lain merasa kekuatannya terlalu lemah, dan karena memiliki tanggung jawab yang berat, ia tidak bersedia menimbulkan terlalu banyak masalah tambahan. Bab 1563. Di suatu tempat di kekosongan kerajaan bintang, sebuah kapal dagang yang membawa barang dan sebuah kapal perang yang dikemudikan oleh bajak laut luar angkasa saling berhadapan. Ketika jarak antara kedua belah pihak semakin mengecil, kapal perang itu tiba-tiba menyerang. Ledakan, cahaya terang menyambar dalam kehampaan. Pada jarak sedekat itu, kapal dagang itu tidak sempat bereaksi dan terkena tembakan. Seluruh kapal dagang berguncang hebat. Untungnya, pertahanan telah ditingkatkan ke tingkat maksimum, sehingga serangan ini tidak menyebabkan kerusakan berarti pada kapal. Namun, jika ada 2 serangan lagi setingkat ini, pasti akan menembus pertahanan kapal dagang dan menghancurkannya. Kapal dagang melambat setelah serangan ini. Tujuan kapal perang itu bukanlah untuk menghancurkan kapal dagang tetapi untuk memaksa kapal dagang berhenti. Tujuannya adalah agar mereka dapat melanjutkan apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya. Wajah Marley memutih di dalam kapal dagang. Pihak lain menyerang bahkan sebelum mereka bertemu.
Pihak lainnya sudah pasti merupakan kelompok bajak laut luar angkasa. Staf lainnya juga tampak ketakutan. Kami benar-benar bertemu dengan bajak laut luar angkasa. Bisakah kami keluar hidup-hidup? David sedang bercerita ketika kapal berguncang hebat. Ah! Gadis kecil itu ketakutan dan berteriak. David segera berdiri dan memeluk Peggy. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku di sini, jadi jangan takut, Peggy, David menghibur. Kedua kapal itu segera bertemu. Nona, apa yang harus kami lakukan? Haruskah kami berhenti atau melaju dengan kecepatan penuh? Seorang anggota staf di ruang kendali bertanya dengan gugup. Berhenti, kita tidak akan mampu melakukannya. Serangan tadi dimaksudkan untuk menghentikan kita. Jika kita tidak cukup bijaksana, mereka akan menerobos pertahanan kita dengan serangan berikutnya, Marley mendesah dan berkata tanpa daya. Kapal dagang itu berhenti. Kapal perang itu segera berhenti di seberang kapal dagang. Sebelum Marley sempat berbicara, sekelompok perompak angkasa segera turun dari kapal perang. Total ada puluhan orang, dan mereka menyebar dan mengepung kapal dagang tersebut. Bolehkah aku bertanya apa tujuan kalian menghentikan kami? Suara Marley terdengar dari kapal dagang. Hei, itu seorang wanita. Sepertinya kita beruntung hari ini, teman-teman. Hahaha. Suara tawa kasar seorang lelaki juga terdengar dari kapal perang. Segera setelah itu, terdengar suara tawa yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha. Bos, Anda benar. Sudah lama kita tidak bisa menghentikan seorang wanita. Sepertinya ini hari keberuntungan kita. Benar sekali. Aku sudah lama tidak menyentuh wanita sampai-sampai aku hampir lupa seperti apa wanita itu. Bos, jangan bunuh dia. Biarkan dia hidup-hidup agar kita juga bisa mencicipinya. Tentu saja, bos. Anda juga harus memikirkan kami dan Anda tidak bisa meninggalkannya sendirian. Semuanya, jangan khawatir. Kami berbagi semua hasil rampasan, jadi bagaimana mungkin aku bisa melupakan kalian? Suara kasar itu berkata lagi. Kau mengatakan hal yang sama terakhir kali, tapi kau membunuh wanita itu dan meninggalkan kami dengan mayat. Kami adalah bajak laut luar angkasa, bukan orang aneh. Batuk-batuk-batuk. Semuanya, berhentilah berdebat. Itu kecelakaan terakhir kali. Siapa yang tahu wanita itu begitu lemah? Aku akan bersikap lembut kali ini. Kau sendiri yang mengatakannya. Benar sekali, bos. Anda kurang hati-hati waktu itu. Cukup, lihatlah diri kalian sendiri. Karena ada seorang wanita di kapal dagang ini, siapa yang tahu apakah akan ada yang kedua atau ketiga. Mungkin setelah ini, semua orang bisa mendapatkan bagiannya. Jika memang begitu, kita bisa bersenang-senang dengan mereka setiap hari dan ketika kita bosan bermain dengan yang kita miliki, kita dapat menukarnya, bukankah itu menyenangkan? Begitu dia berkata demikian, mata para bajak laut luar angkasa lainnya berbinar. Mereka menatap kapal dagang yang tidak jauh dari sana bagaikan hiu yang mencium bau darah. Ya, bagaimana jika ada banyak wanita di kapal dagang ini? Bukankah kita akan menemukan emas? Setiap orang mendapat satu, dan kita bisa menukarnya ketika kita bosan dengan yang itu-itu saja. Itu akan sangat menyenangkan. Percakapan mereka sampai ke telinga orang-orang di kapal dagang. Hati Marley hancur, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Hampir tidak ada jejak darah di wajahnya. Mendengar percakapan kelompok bajak laut luar angkasa ini, dia tahu bahwa pihak lain adalah tipe bajak laut luar angkasa yang paling menakutkan. Tidak akan ada yang tersisa setelah semuanya selesai. Bab 1564. Mereka akan mengambil semua uang dan barang, membunuh semua pria, dan mengambil semua wanita untuk dijadikan objek nafsu hingga mereka disiksa sampai mati. Oh tidak, apakah ada kemungkinan kita bisa keluar hidup-hidup setelah menghadapi bajak laut luar angkasa semacam ini? Mengetahui daya tariknya di mata kaum pria, Marley sudah membayangkan akhir tragisnya setelah tertangkap. Tidak, aku tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Sekalipun aku mati, aku harus mati dengan bermartabat. Tapi bagaimana dengan Peggy? Dia masih sangat muda dan ada kehidupan hebat yang menantinya. Dia seharusnya tidak mati seperti ini. Dan David. Benar, David. Mungkin ada sesuatu yang dapat dilakukannya. Pada saat ini,
Marley teringat David, pemuda misterius itu. Jika ada ketidakpastian di kapal ini, itu adalah David. Jika dia sendiri tidak punya solusi, maka tidak akan ada harapan sama sekali. Jika demikian, Marley hanya bisa menggunakan dirinya sendiri sebagai imbalan atas kesempatan hidup bagi David dan Peggy. Jika para perompak luar angkasa ini berani tidak setuju, dia akan bunuh diri di depan mereka. Marley percaya pada daya tariknya sendiri di mata pria. Para penakut yang tidak tahu malu ini tidak akan rela melihatnya mati. Namun, jika Marley melakukan ini, yang menantinya adalah kehidupan yang sangat mengerikan hingga ia meninggal dalam kesakitan. Marley akhirnya memutuskan untuk melakukan apa saja demi putrinya. Wanita pada hakikat lemah, tetapi ibu kuat. Kalimat ini sangat tepat untuk Marley saat itu. Jika dia tidak memiliki Peggy, dia pasti tidak akan membuat pilihan ini. Dia lebih baik mati daripada menjadi objek nafsu para bajak laut luar angkasa itu dan disiksa sampai mati oleh mereka. Semua anggota staf kapal dagang lainnya menunjukkan rasa takut. Mereka juga tahu bahwa mereka telah bertemu dengan gerombolan bajingan paling kejam di antara para bajak laut luar angkasa. Tampaknya mereka tidak akan dapat lolos dari musibah ini hari ini. Oleh karena itu mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Tatapan mata mereka yang awalnya ketakutan berangsur-angsur menjadi tajam. Bahkan jika mereka mati, mereka masih harus membuat para bajak laut luar angkasa ini membayar harga yang cukup tinggi. Semua staf sudah siap. Tentu saja, David juga mendengar dialog tak tahu malu dari para perompak luar angkasa ini. Kerutan di dahi David semakin dalam semakin dia mendengarkan. Sikap mereka terhadap wanita membuat David marah. Apakah mereka benar-benar manusia? Mereka lebih buruk dari binatang. Mereka bukan saja bergiliran, mereka bahkan akan melakukan nekrofilia. David ingin menyerang mereka sekarang juga dan memusnahkan mereka semua agar para sampah ini juga bisa merasakan ketakutan akan datangnya malapetaka. Akan tetapi, dia menahan diri untuk sementara. Belum waktunya. David memutuskan untuk menunggu dan melihat sampai dia mengetahui kekuatan lawan-lawannya. Marley pasti punya cara untuk mengatasi ini. Kalau dia menyerang tiba-tiba, dia hanya akan memperburuk keadaan. Bab 1565. Percakapan para perompak luar angkasa itu tidak berlangsung lama. Mereka juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya membahas hal-hal ini. Mereka hanya bisa menikmati hasil kemenangan secara perlahan setelah merampok kapal dagang di depan mereka. Adapun berapa banyak wanita yang ada di kapal dagang itu, mereka baru tahu setelah merampoknya. Di mata para bajak laut luar angkasa ini, kapal dagang kecil ini bahkan tidak memiliki lambang, jadi sekilas jelas bahwa ini berasal dari sebuah keluarga kecil. Oleh karena itu, mereka ingin mencoba peruntungannya. Jika kapal ini dapat mencapai benua suci pusat dengan selamat, nilai barang-barang di dalamnya dapat berlipat ganda 10 kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Jauh lebih baik daripada menjualnya ke perusahaan dagang besar. Namun, selalu ada risiko. Jika mereka melakukan kesalahan, bukan saja harta benda mereka akan hilang, tetapi mereka bahkan bisa kehilangan nyawa. Inilah alasannya mengapa pasukan kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya di setiap sudut kerajaan bintang, masih saja berani mengambil risiko meski tahu bahwa ada bajak laut luar angkasa yang bercokol di pintu masuk lubang cacing ke benua suci pusat. Lagi pula, keuntungannya sangat besar. Jika mereka berhasil sekali saja, mereka bisa mendapatkan hadiah besar. Ketika kepentingannya cukup besar, akan selalu ada orang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mencobanya. Selain itu, ada patroli yang dikirim oleh benua suci pusat untuk menjaga pintu masuk berbagai lubang cacing. Peluang keberhasilannya masih relatif tinggi. Jika para pedagang bertemu dengan bajak laut luar angkasa, itu hanya berarti mereka sedang tidak beruntung. Baiklah, semuanya, berhenti berceloteh dan langsung ke inti permasalahan. Ucap lelaki yang disapa bos itu. Karena bos sudah bicara, mari kita mulai bisnis. Pada saat ini, Marley tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan keras, apa yang kalian coba lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Apakah Anda masih perlu bertanya? Karena Anda sudah bertemu kami, tentu saja, kami akan membunuh Anda semua dan merampok Anda hingga bersih,
salah satu perompak luar angkasa menjawab sambil tersenyum. Apakah kalian, para perompak angkasa, tidak takut akan hukuman karena telah melakukan begitu banyak dosa? Marley mengumpat dengan marah. Karena dia sudah bertemu dengan orang-orang itu, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Kecuali dia lebih kuat dari mereka, para bajak laut luar angkasa tidak akan melepaskan kapal dagang manapun. Pembalasan. Hahaha, aku sudah berkecimpung di industri bajak laut luar angkasa selama bertahun-tahun, dan begitu banyak orang mati di tanganku. Belum lagi sebagian besar dari mereka mati karena penyiksaan brutal. Jadi Bu, di mana pembalasan yang Anda sebutkan? Mengapa aku tidak pernah melihatnya? Jika ada pembalasan, biarkan saja terjadi padaku. Aku tidak takut. Hahaha, suara kasar itu menyalak sambil tertawa terbahak-bahak. Dia adalah bos dari kelompok bajak laut luar angkasa ini dan orang-orang yang bekerja untuknya akan memanggilnya bos. Dia telah berada di daerah ini selama bertahun-tahun, dan dia terkenal kejam. Jika dia mengambil tindakan, dia tidak akan membiarkan nyawa siapapun terenggut. Namun, dia cukup sadar diri. Dia hanya akan merampok kapal dagang milik pasukan kecil seperti ini dan dia tidak akan pernah menyentuh kapal dagang milik pasukan sedang atau besar. Itulah sebabnya dia dapat hidup sampai sekarang. Tuhan selalu mengawasi. Kalian bajingan dan orang-orang bejat akan menerima hukuman cepat atau lambat, dan saat itulah saatnya bagi kalian untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang mati di tangan kalian. Marley terus mengumpat. Karena dia tidak bisa mengubah akhir cerita, setidaknya dia harus membiarkan dirinya mengumpat mereka sebanyak yang dia mau. Benarkah? Kalau begitu cepatlah datang. Aku tidak sabar. Tetapi entah hari itu tiba atau tidak, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihatnya, sayang. Dilihat dari suaramu, kau pasti sangat seksi, kan? Setelah ini, aku akan membiarkanmu merasakan kebahagiaan seorang wanita. Aku harap kau bisa menahannya. Jangan seperti wanita terakhir kali, yang meninggal sebelum aku bersenang-senang. Hahaha. Kau sampah. Kau bajingan. Jika ibumu tahu bahwa ia telah melahirkan bajingan sepertimu yang akan melakukan segala macam kejahatan, ia pasti akan mencekikmu sampai mati. Jangan sampai kau keluar dan menyakiti orang lain sekarang. Bab 1566. Oke, bagus sekali. Bagus sekali, aku mencintai wanita yang bersemangat sepertimu, kata bos dengan muram. Namun, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia sering dikutuk ketika dia membunuh orang selama bertahun-tahun ini. Begitu pihak lain melihat tidak ada harapan untuk bertahan hidup, mereka akan melontarkan segala macam kata-kata kasar. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan mulai terbiasa dengan hal itu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, teriak Marley. Benarkah? Kita tunggu saja. Serang. Puluhan bajak laut luar angkasa yang mengelilingi kapal dagang itu segera bertindak. Tetapi Marley pun tidak lemah. Meskipun ini adalah kapal dagang untuk mengangkut barang, setelah transformasi, serangan dan pertahanannya tidak terlalu lemah. Banyak kecelakaan pasti terjadi selama perjalanan jauh dari keluarga Jung ke benua suci pusat. Oleh karena itu, mereka masih memerlukan beberapa cara untuk menangani masalah-masalah sederhana ini. Setelah bos sang bajak laut luar angkasa memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, Marley langsung memerintahkan dengan suara berat, semuanya, serang. Ledakan. Semua laras meriam di kapal dagang menembakkan meriam energi ke arah bajak laut luar angkasa yang menyerbu. Namun, para perompak angkasa ini semuanya berada di alam semesta. Sebagian besar dari mereka adalah pejuang kosmos dan pejuang surgawi, dan ada hampir 10 pejuang tak terbatas. Oleh karena itu, meriam energi tidak akan bekerja pada mereka. Paling-paling, itu hanya akan memperlambat pendekatan mereka. Saat meriam energi terus-menerus ditembakkan, para perompak luar angkasa juga terus-menerus mendekati kapal dagang. Yang tercepat tentu saja Infinity Ranker, dan kemudian Celestial Ranker. Para Cosmos Ranker sedikit lebih terpengaruh oleh meriam energi, jadi mereka hanya bisa mendekat secara perlahan. Nona, apa yang harus kita lakukan? Lawan kita terlalu kuat, dan serangan kita tidak akan banyak berpengaruh. Yang lebih kuat dapat menghindari meriam kita dengan mudah, dan mereka hampir berada di tepi kapal,
Tanya Fraser, menyeka keringat dingin di dahinya. Marley menggertakkan giginya dan menatap bajak laut luar angkasa yang mendekat di sekitar mereka. Dia tidak punya solusi pada saat ini. Jika puluhan bajak laut luar angkasa yang bahkan belum mencapai puncak Infinity Ranker adalah yang terkuat di antara mereka, Marley masih bisa melawan mereka dengan kekuatan puncak Infinity Ranker miliknya bersama Fraser, seorang Infinity Ranker akhir, dan beberapa Infinity Ranker pemula dan menengah yang telah ia pekerjakan dengan bayaran mahal. Akan tetapi, para pemimpin kelompok lainnya masih belum turun dari kapal perang mereka. Mereka adalah tokoh yang paling berbahaya. Sekalipun Marley dan yang lain dapat menghabisi orang-orang di sekitar mereka, mereka tetap bukan lawan dari para pemimpin. Marley menduga kelompok bajak laut luar angkasa ini memiliki setidaknya satu Eternal yang tersisa, dan kemungkinan besar itu adalah yang disebut bos. Adapun berapa banyak Infinity Ranker yang ada di puncak, sulit untuk dikatakan. Jika pihak lain mengerahkan seluruh kekuatannya, mereka bisa membunuh Marley dan yang lainnya seketika. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Marie sekarang adalah mengulur waktu. Dia akan menundanya selama yang dia bisa. Sekalipun tidak berhasil, ini tetap satu-satunya pilihan. Berapa lama kita bisa bertahan jika kita meningkatkan pertahanan kita semaksimal mungkin dan membiarkan orang-orang ini menyerang? Tanya Marley. Ada hampir 10 Infinity Ranker di sisi lain, dan sisanya adalah Cosmo dan Celestial Ranker. Jika kita menghindari serangan itu tadi, kita bisa bertahan selama setengah jam. Sekarang, kita hanya bisa bertahan selama 10 hingga 15 menit paling lama. Itu masih tergantung pada apakah orang-orang itu akan menyerang kita dengan kekuatan penuh, kata Fraser. Bagaimana jika kita menggunakan meriam energi untuk mengganggu mereka? Kita pasti bisa bertahan lebih lama, tapi tidak akan terlalu lama. Apa yang harus kita lakukan? Tapi Nona, ini tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Mereka tetap akan menembus pertahanan kita pada akhirnya dan kita tetap tidak akan bisa melarikan diri. Lakukan apa yang aku katakan. Ya, Nona. Bab 1567. Hampir 10 bajak laut luar angkasa di peringkat Infinity pertama kali datang ke sisi kapal dagang untuk menyerang pertahanan kapal dagang. Kemudian bajak laut angkasa di Celestial Rank juga tiba, dan terakhir bajak laut angkasa di Cosmos Rank. Puluhan bajak laut luar angkasa di Universe Realm mulai menyerang kapal dagang terus-menerus. Marley memerintahkan kapal dagang untuk terus mengganggu para perompak luar angkasa ini dengan meriam energi. Tetapi, hal itu tidak banyak berpengaruh. Meriam energi pada dasarnya tidak bernyawa, sedangkan manusia hidup. Terlebih lagi, level meriam energi yang dipasang di kapal dagang keluarga Jung terlalu rendah, dan tidak akan bekerja dengan baik untuk para ahli di alam semesta. Akan tetapi, Marley memutuskan untuk tetap melakukannya agar mereka dapat bertahan sedikit lebih lama. David ada di dalam ruangan. Dia pertama-tama melepaskan jejak kekuatan pikiran untuk keluar dan menyelidiki situasi. Walaupun Celeste menyuruhnya untuk sebisa mungkin menghindari penggunaan kekuatan pikiran sebelum dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dia juga mengatakan bahwa kekuatan pikiran adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Eternal Realm Sovereign Ranker. David tidak menyangka bahwa seorang Sovereign Ranker akan datang merampok kapal dagang keluarga Jung yang bahkan tidak memiliki Eternal. Salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat ini juga merupakan seorang tetua di Sekte Iridescent. Bagaimana mereka bisa melakukan tindakan yang tidak tahu malu seperti itu? Itu sungguh berlebihan. Selama dia bertemu seseorang dengan kekuatan pikiran David tidak akan terungkap, dan dia dapat menggunakannya dengan percaya diri. Para perompak luar angkasa terus menyerang kapal dagang sambil menghindari meriam energi. Pertahanan kapal dagang juga terus menurun. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu sekitar 20 menit, pertahanan kapal dagang itu akan hancur total. Inti dari kelompok bajak laut luar angkasa ini berkumpul untuk menyaksikan kejadian ini dari kapal perang. Jumlahnya ada 7 orang. 3 dari mereka merupakan Eternal Spartial, sedangkan 4 lainnya merupakan Infinity Rankers puncak. Kekuatan mereka jauh melampaui imajinasi Marley. Dia mengira kelompok bajak laut luar angkasa itu hanya terdiri dari bos, yang merupakan bagian dari Eternal. Bos, ini terlalu lambat.
Kenapa aku tidak pergi dan menghancurkan pertahanan lawan? Kata seorang pria paruh baya. Tidak, mereka tidak bisa melarikan diri. Orion, tidakkah menurutmu sangat menyenangkan membuat mereka menderita dalam keputusasaan? Tanya bos sambil menyeringai. Tapi bos, aku khawatir mereka tidak sanggup menanggung keputusasaan seperti ini dan bunuh diri. Jika itu terjadi, kita akan melakukan ini dengan sia-sia. Itu akan membuang-buang waktu. Kita akhirnya bertemu wanita, jadi kita tidak bisa membiarkan mereka mati seperti ini. Jangan khawatir, mereka tidak akan bunuh diri, kalau tidak, mereka pasti sudah melakukannya. Buat apa repot-repot melawan dengan keras kepala? Selama masih ada secercah harapan, tidak akan ada yang mau mati. Bunuh diri butuh keberanian tertentu. Baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Ledakan-ledakan-ledakan. Bang-bang-bang. Kempis-kempis. Waktu berlalu di tengah berbagai serangan yang kacau. 5 menit kemudian, kapal dagang itu memiliki 30% kekuatan pertahanannya yang tersisa. 10 menit kemudian, kapal dagang itu memiliki 20% kekuatan pertahanannya yang tersisa. 15 menit kemudian, kapal dagang itu memiliki 10% kekuatan pertahanannya yang tersisa. Saat Marley menyaksikan pertahanan yang melemah, dia putus asa. Pertahanan kapal dagang akan ditembus dalam 5 menit. Apa yang dapat mereka lakukan dalam 5 menit? Cukup baginya untuk mengatakan beberapa patah kata kepada putrinya. Paman Fraser, beritahu semua orang untuk terus bertahan dan tidak putus asa. Aku akan melihat bagaimana keadaan Peggy. Marley berbalik dan meninggalkan ruang kontrol tanpa menunggu Fraser menjawab. Dia telah fokus pada bajak laut luar angkasa dan tidak menyadari bahwa titik cahaya lain telah muncul pada sensor kapal dagang di beberapa titik. Apalagi titik cahaya ini sudah sangat dekat. Dalam waktu sekitar 10 menit, ia akan tiba di tempat kejadian. Namun, dapatkah pertahanan kapal bertahan lebih dari 10 menit? Tentu saja tidak bisa. Dalam 5 menit lagi, pertahanan kapal dagang akan ditembus oleh puluhan bajak laut luar angkasa di alam semesta. Pada saat itu, seluruh kapal akan terkena serangan lawan. Tak seorang pun di antara mereka yang menyadari bahwa ada benda yang mendekat dengan cepat, termasuk bajak laut luar angkasa di kapal perang lawan. David mengembangkan kekuatan pikirannya sedikit demi sedikit. Bab 1568. Dia akhirnya mengerti situasinya dengan jelas. Seketika dia menghela napas lega. Bahkan tidak ada ruler ranker, apalagi sovereign ranker. Hanya ada 3 Eternals parsial dengan sekelompok orang di Universe Realm. Selama David mengeluarkan tubuh emas abadi, mereka semua akan terbunuh dalam satu tamparan. Dia menyingkirkan klan ular berkepala 9 dan 5 abadi dari Sangruil hanya dengan tamparan di Bima Sakti terakhir kali. Sebagian Eternals hanyalah semut di depan Eternals. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari orang-orang di alam semesta. Setelah mengetahui situasi spesifik, David tidak lagi terburu-buru. Dia mulai menggoda gadis kecil Peggy lagi. Peggy, di mana ayahmu? Apakah dia ada di kapal ini? Tanya David penasaran. Dia merasa dengan kecantikan dan pesona Marley, pria pilihannya pasti tidak seburuk itu. Namun, David sudah berada di kapal selama berhari-hari, dan dia tidak pernah mendengar Peggy memanggil ayahnya. David bingung. Bagaimana bisa seorang pria membiarkan istri dan putrinya melakukan pekerjaan berbahaya seperti itu? Kalau saja ia tidak ada di kapal hari ini, Marley dan yang lain pasti sudah tewas jika harus berhadapan dengan gerombolan bajak laut luar angkasa yang dipimpin 3 orang Eternals dengan kekuatan yang sangat kecil. Segala rencana dan tipu daya akan sia-sia jika berhadapan dengan kekuatan yang mutlak. Lebih jauh lagi, David tidak menyangka bahwa Marley mempunyai rencana rahasia untuk menghadapi kelompok perompak luar angkasa ini. Setelah dia ditangkap oleh kelompok bajak laut luar angkasa ini, orang hanya bisa membayangkan nasib wanita cantik bernama Marley ini. Tidak, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jadi, ayahmu ada di rumah?" Tanya David lagi. Tidak, gadis kecil itu terus menggelengkan kepalanya. Lalu di mana dia? David semakin penasaran sekarang. "Tuan, saya tidak punya ayah," kata gadis kecil itu dengan sedih. "Tidak punya ayah? Bagaimana mungkin?
Dari mana asalmu kalau kamu tidak punya ayah? Ibu saya berkata bahwa ayah saya meninggal sebelum saya lahir, jadi saya tidak pernah punya ayah, dan saya tidak pernah melihat seperti apa rupanya. David terdiam sesaat. Mati. Jadi begitu. Tidak heran Marley membawa putrinya melakukan pekerjaan berbahaya seperti itu. Ternyata suaminya sudah meninggal. Sudah kuduga. Pria mana yang tidak akan menyayangi Marley setelah menikahi wanita seperti dia? Bagaimana mungkin dia membiarkan dia melakukan pekerjaan berbahaya seperti itu dengan putri yang begitu cantik? Mereka tidak akan pernah kembali jika mereka menghadapi situasi berbahaya seperti ini. Maafkan aku, Peggy. Aku seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang akan membuatmu sedih, kata David sambil meminta maaf. Tidak apa-apa, Tuan. Meskipun aku tidak punya ayah, aku punya ibu terbaik di dunia, kata gadis kecil itu dengan bangga. David tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Gadis kecil ini sangat bijaksana. Dia juga menginginkan anak perempuan seperti ini di masa mendatang. Peggy, kamu gadis yang baik. Kalau kamu bisa berpikir seperti ini, ibumu pasti senang sekali. Tuan, saya ingin bertanya sesuatu. Gadis kecil itu menatap David dan berkata dengan serius. Peggy, ceritakan padaku. Selama aku mampu, aku pasti akan memenuhinya untukmu, janji David sambil menepuk dadanya. Menurutnya, dia adalah seorang abadi, jadi bukankah mudah untuk memenuhi permintaan seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun? Tuan, aku ingin kau menjadi ayahku, bolehkah? Mulai sekarang, aku, kau, dan ibu akan menjadi satu keluarga dan kita tidak akan pernah terpisahkan, kata gadis kecil itu sambil tersenyum. David tercengang ketika mendengar permintaan ini. Bab 1569. Peggy, aku tidak mungkin menjadi ayahmu, David tersadar dan berkata tanpa daya. Kenapa, kamu tidak suka Peggy? Gadis kecil itu cemberut dan bertanya dengan sedih. Dia jelas-jelas tidak puas dengan jawaban David. Aku sangat menyukai Peggy, tapi aku tidak bisa menjadi ayah Peggy. Mengapa begitu? Gadis kecil itu tidak mengerti. Yah, karena ibumu tidak akan setuju. David tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya bisa menyalahkan Marley. Dia sungguh menyukai Peggy dan sungguh ingin mempunyai putri yang bijaksana, tetapi dia akan berusaha keras agar bisa memiliki anak dengan orang yang dicintainya. Meskipun wanita dewasa seperti Marley sangat menarik bagi pria, David tidak dapat menerima tawaran beli satu gratis satu ini. Tidak peduli betapa menariknya Marley, dia masih jauh di belakang Celeste. Oleh karena itu, pengaruhnya terhadap David juga terbatas. Tidak, Tuan, jangan khawatir. Ibu pasti setuju. Dia menyukaiku dan Tuan Ayah juga menyukaiku, jadi mulai sekarang, kita bertiga tidak akan pernah terpisahkan. Gadis kecil itu menyipitkan matanya menjadi 2 garis dan tersenyum. Dia belum tahu apa arti kata, ayah. Dia tidak memiliki kasih sayang seorang ayah sejak masa kanak-kanak. Selain itu, anak-anak keluarga Jung juga selalu menindasnya. Mereka menyebutnya sebagai anak yatim dan anak haram. Hal itu membuat gadis kecil itu merindukan seorang ayah di dalam hatinya. Dia tidak akan diganggu atau dimarahi seandainya dia memiliki ayah. Jika dia punya ayah, dia akan melindunginya dan ibunya. Kini ia telah bertemu dengan David, seorang laki-laki yang memperlakukannya dengan baik dan sangat disukainya, maka wajar saja ia ingin David menjadi ayahnya. Setelah Marley meninggalkan ruang kontrol, dia mendatangi kamar David. Saat hendak mengetuk pintu, dia mendengar percakapan antara David dan putrinya Peggy di dalam. Dia tahu putrinya selalu menginginkan seorang ayah, tetapi dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang luar. Tanpa diduga, putrinya mengajukan permintaan seperti itu setelah bertemu David. Tampaknya dia sangat menyukai David. Marley harus menciptakan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri ketika pertahanan kapal dagang itu ditembus. Bahkan jika dia harus mengalami neraka, dia tidak akan ragu. Marley telah memperhatikan David akhir-akhir ini. Dari penilaiannya, David bukanlah orang jahat. Dia memiliki kepribadian yang baik dan citranya sempurna. Dia seorang pemuda yang sangat baik. Karena itu, jika putrinya mengikutinya, Marley juga akan merasa lega.
Bab 1570. Pada saat yang sama, setelah mendengar jawaban David, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir lagi. Apakah saya sudah jatuh ke titik ini sekarang? Tidak bisakah aku menarik perhatian pria muda seperti David? Kalau tidak, mengapa dia terus menolak Peggy? Sambil memikirkan hal ini, Marley tidak lupa melihat ke arah sosoknya yang gagah. Dia pikir keadaannya seharusnya tidak bertambah buruk, bukan? Bentuk tubuhnya tidak berubah setelah melahirkan Peggy. Meski berubah, ia justru menjadi lebih dewasa dan lebih berisi. Dibandingkan dengan masa mudanya di masa lalu, dia paling menarik dalam keadaannya saat ini. Inilah yang disukai sebagian besar pria. Dalam beberapa tahun terakhir, Marley telah menerima surat pribadi dari banyak orang, berharap untuk mengembangkan hubungan rahasia dengannya. Jika dia setuju, keluarga Jung akan aman. Marley menolak semuanya tanpa ampun, itulah sebabnya keluarga Jung menjadi seperti sekarang. Saat itu, suara David kembali terdengar dari ruangan itu. Peggy, kamu masih muda, dan kamu akan mengerti beberapa hal saat kamu dewasa. Kamu tidak bisa memanggil seseorang dengan sebutan ayah begitu saja. Ibumu juga harus menyukai pria itu. Asalkan Anda setuju, ibu saya pasti akan menyukai Anda, Tuan, kata Peggy tanpa ragu. Tidak akan dihitung kalau kamu mengatakannya. Lagi pula, bukan hanya ibumu yang harus menyukaiku, tapi aku juga harus menyukai ibumu. Dengan kata lain, kita harus saling menyukai. Apakah kamu tidak menyukai ibuku? Gadis kecil itu bertanya dengan sedih. Sebelum David sempat menjawab, wanita itu melanjutkan, Tuan, ibu saya adalah wanita tercantik di dunia. Ketika banyak pria menjijikkan melihat ibu saya, mereka tidak mau mengalihkan pandangan. Rasanya seperti mereka ingin memakannya hidup-hidup. Peggy, ibumu memang cantik, tapi itu tidak ada hubungannya dengan cantik atau tidaknya dia. Itu semua tergantung pada perasaan. Kamu tidak harus selalu cantik atau baik untuk menyukainya. Kamu hanya akan merasa suka jika ada ketertarikan satu sama lain setelah saling mengenal lebih dalam, David menjelaskan dengan sabar. Ini adalah pertama kalinya dia menjelaskan kepada seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun apa itu ketertarikan. Lalu apa yang ingin kamu ketahui tentang ibuku? Aku bisa memberitahumu. Aku sudah bersama ibuku sejak aku masih kecil, jadi aku yang paling mengenalnya, tanya gadis kecil itu. David memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Siapa yang bisa menjelaskan dengan jelas kepada orang dewasa apa itu ketertarikan, apalagi kepada seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Makanan bagi satu orang, bisa menjadi racun bagi orang lain. Setiap orang memiliki selera yang berbeda. Hubungan perlu dipupuk secara perlahan setelah dua orang saling mengenal. Peluang keberhasilan cinta pada pandangan pertama sangatlah rendah. Seseorang biasanya hanya tertarik pada penampilan orang lain saat pertama kali bertemu. Namun, jika dua orang ingin bersama untuk waktu yang lama, karakter seringkali menjadi faktor terpenting.